Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga. Jaya. Oke, sebelum memulai pelajaran sore hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ada yang bisa bantu Pak Guru berdoa? Saya. Oke, silakan Regina. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, terima kasih untuk Anda Regina yang telah memimpin doa pada pelajaran kali ini. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Untuk mengisi daftar hadir, Pak Guru berwaktu kalian untuk mengisi hadir melalui grup WhatsApp dengan mengirimkan emot senyum. Itu tandanya anak sekalian itu hadir. Ya? Oke, disilakan. Oke, selesai. Alhamdulillah kalian semua. Dan itu harus kita patut syukuri karena walaupun pada saat ini situasi kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, oleh karena itu harapan Pak Guru kalian tetap semangat dan menjaga kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Paham ya? Paham. Oke. Dan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang penyakit menular. Dan manfaatnya untuk kalian setelah mempelajari pelajaran penyakit menular ini, kalian bisa mengetahui jenis-jenis penyakit menular. Baik gejala-gejalanya, media penularannya, dan cara mencegah penyakit menular itu sendiri. Dan insya Allah kita semua akan terhindar dari penyakit menular itu sendiri. Ya, paham ya? Ya. Oke. Sistematika pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan belajar materi penyakit menular. Kemudian kita akan mengerjakan KPD dan berdiskusi. Kemudian kita menarik kesimpulan. Dan yang terakhir tentunya adalah evaluasi. Dan harapan Pak Guru, kalian semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya. Dan untuk penilaian pembelajaran hari ini, yang pertama tentang gejala-gejala penyakit menular. Yang pertama, gejala-gejala penyakit menular. Kemudian media penularan penyakit menular. Kemudian cara mencegah penyakit menular. Dan tentunya ini akan kita pelajari pada kali ini. Paham ya? Paham. Sebelum kita lanjut ke materi menular, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan. Materi tentang renang. Oke, kita kemarin belajar tentang renang. Ya. Ada yang masih ingat macam-macam gaya renang kemarin? Saya. Oke, silakan. Macam-macam gaya renang, ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Haikal. Oke. Dan untuk materi hari ini yaitu tentang penyakit menular. Materi kita hari ini adalah penyakit
menular. Dan berikut adalah KD yang akan kita pelajari tentang penyakit menular. Yang pertama, memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Kemudian menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi gejala-gejala penyakit menular, menjelaskan penyebab penyakit menular, menganalisis cara mencegah penyakit menular, dan mengintegrasikan cara memelihara diri dari penyakit menular itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran aplikasi Zoom dan dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran inquiry learning, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi gejala-gejala penyakit menular. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan penyebab penyakit menular. Kemudian yang ketiga, menganalisis cara mencegah penyakit menular. Yang keempat, mengintegrasikan cara memelihara diri dari penyakit menular. Dan yang terakhir, yaitu mengamalkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab. Ya, paham ya? Masuk materi tentang penyakit menular, Pak Guru ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang penyakit menular? Ada yang bisa menjawab? Penyakit menular yaitu bisa berpindah ke orang lain. Iya, jadi penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa berpindah ke orang lain. Dan untuk memahami dan untuk lebih menambah pengetahuan kalian, Pak Guru akan tampilkan slide tentang penyakit menular. Dan harapan Pak Guru kalian bisa mengamati dengan saksama tentang slide yang akan Pak Guru tampilkan nantinya. Ya? Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menjelaskan pengertian penyakit menular? Saya. Oke, silakan Haikal. Pengertian penyakit menular tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, Pasal 1 Ayat 1. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan penyakit menular adalah penyakit menular kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penularan penyakit dapat terjadi melalui perantara maupun secara langsung. Ya, terima kasih untuk Ananda Haikal yang telah membantu Pak Guru dalam menjelaskan pengertian penyakit menular. Nah, yang berikut adalah macam-macam penyakit menular. Macam-macam penyakit menular, yang pertama adalah influenza. Oke, silakan. Kita kenal dengan nama flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Ciri-ciri gejala penyakit adalah demam, pilek, sakit tenggorokan, batuk dan sakit perut, sakit kepala. Terus? Flu dapat ditularkan melalui syutem, pernafasan dan air lendir. Influenza menyerang kekebalan tubuh dan karena itu kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan cara istirahat yang cukup, olahraga tertentu, minum air makan tertentu dan
Cara mencegahnya juga dapat dilakukan dengan menggunakan masker. Oke, terima kasih Ananda Regina. Yang berikut adalah penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit baru yang dimuncul di dunia dan sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Penyakit ini pertama muncul di negara Cina, tempatnya di kota Wuhan. Penyebab penyakit ini adalah virus corona. A. Gejala penyakit COVID-19. Gejala COVID-19 adalah demam tinggi, flu, batuk. B. Media penularan. COVID-19 menular melalui kontak langsung dengan menderita melalui udara. C. Cara mencegah. Menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, bergizi. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih untuk Ananda Haikal. Dan untuk lebih memahami materi penyakit menular ini, Pak Guru akan tampilkan lagi video tentang salah satu penyakit menular. Membunuh diri dan sesama dari virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibuku malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh pasien, kemudian menuju paru-paru. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menyerang pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di listrik yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kemudian diusirkan mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika Masker. masker langsung menghalang mereka. Langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang. Itu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona. Setiap hari, mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani. Semua daerah juga berjuang bersama. Peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama.
Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan cara masing-masing. Tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Jadi, aku bisa lagi. Oke. Jadi itu adalah salah satu contoh penyakit menular, yaitu COVID-19. Ya? Paham ya? Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD dan di situ nantinya akan kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, yaitu tentang penyakit menular. Dan tugasnya kalian adalah yaitu mencari salah satu penyakit menular lengkap dengan gejala-gejala penyakitnya, kemudian media penularannya dan cara mencegahnya, ya. Kalian akan mengerjakan secara berkelompok dan setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, paham ya? Ya. Paham. Untuk mengerjakan LKPD-nya, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Dan setelah itu, masing-masing setiap kelompok mempresentasikannya masing-masing. Paham ya? Paham. Oke, disilahkan. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompoknya Saras. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Kolera adalah penyakit infeksi saluran usus yang akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio. Kolera bakteri dapat masuk ke saluran pencernaan melalui makanan dan minuman yang telah tercemar bakteri ini. Pada saluran usus, bakteri ini mengeluarkan racun sehingga tubuh mengalami diares disertai muntah yang hebat. Sebagai akibat akan masuk pada tahap dehidrasi dalam waktu yang sangat cepat. Penularan bakteri ini berkembang biak dan menyebar melalui kotoran manusia. Ketika kotoran berisi bakteri ini mencemari sungai, maka orang-orang yang kontak langsung dengan sungai tersebut dapat tertular atau bisa juga melalui ikan yang hidup di sungai tersebut. Dan ikan itu dikonsumsi oleh manusia. Makanan dan minum tercemar bakteri. Cara pencegah: sanitasi lingkungan yang baik, terutama kebersihan yang digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, alat makan, serta bahan makanan yang akan diolah. 2. Hindari memasak ikan atau kerang setengah matang. Jika keluarga atau kerabat dekat ada yang terinfeksi, pisahkan barang pribadi dan tempat tidur penderita agar tidak mudah menular pada anggota keluarga atau kerabat lainnya. Oke, terima kasih untuk kelompok Ananda Saras. Kemudian kelompok berikutnya. Kelompok berapa yang siap? Oke, silakan kelompoknya Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyampaikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang penyakit tuberkulosis atau yang disebut TBC. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri basil. Bakteri basil yang menginfeksi adalah bakteri basil yang sangat kuat. Akibatnya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengobati penyakit ini.
Bakteri ini 99% cenderung menginfeksi paru-paru jika dibandingkan dengan organ-organ lainnya pada tubuh manusia. Penyakit ini biasanya ditandai dengan batuk terus-menerus. Penularan. TBC adalah penyakit yang menyerang pernapasan. Maka penularannya pun melalui pernapasan. Berdekatan dengan penderitaan TBC dapat memungkinkan kita untuk tertular. Selain itu, ketika penderita TBC batuk pun bisa jadi itu merupakan sarana penularan TBC. Selain itu, menggunakan barang pribadi secara pengertian dengan penderita TBC aktif, seperti gelas dan sendok pun dapat menjadi jembatan penularan TBC. Cara mencegahnya, mengurangi kontak dengan penderita TBC aktif jika akan kontak pun, memberikan vaksin BCG atau diberikan pada saat balita, menjaga pola hidup yang baik dengan asupan makanan yang bergizi dan olahraga beratur. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ananda Haikal yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, silakan Saras. Setelah mendengarkan pemaparan dari Haikal, saya mempunyai tambahan, yaitu gunakan masker untuk melindungi pernapasan kita. Hindari penggunaan barang pribadi yang bertagihan dengan penderita TBC. Oke, terima kasih untuk Ananda Saras yang telah menambahkan cara mencegah penyakit TBC. Ya, rekan tepuk untuk keduanya. Tepuk tangan semua. Oke, kita lanjut ke kelompok berikut. Kelompoknya Sri Asrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara ada penyakit disebabkan oleh virus varicella zoster menimbulkan bintik merah yang kulit melepuh maupun tidak melepuh dan gagal. Masa invasi virus menyebabkan CRI sekitar 2-3 minggu. Biasanya awal gejala dengan naiknya suhu tubuh. Penularan. CRI dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita seperti berjabat tangan atau sentuhan langsung dengan gelembung bintik yang pecah. Cacar air juga dapat menular melalui udara, misalnya saat penderita cacar bernapas, bersin atau batuk, atau terhirup oleh udara ke arah kita. Kita dapat berterus cacar air melalui barang pribadi, penderita seperti pakaian. Cara pencegahan: 1. Melakukan vaksinasi cacar air. 2. Menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian, lingkungan. 3. Konsumsi makanan gizi. 4. Menghindari sumber penularan cacar air. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Sri Asrianti. Tepuk tangan untuk kelompok Sri Asrianti. Oke, kita lanjut ke kelompoknya Natasha. Disilakan. Tikungnya adalah penyakit yang ditandai dengan gejala demam, nyeri pada sendi, pada kulit, dan tubuh lungai dengan lemas tidak seperti biasanya. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dari famili Coxsackie. Penularan penyakit ini tidak menular dari manusia ke manusia, akan tetapi menular apabila manusia telah digigit oleh nyamuk yang membawa virus penyebab chikungunya. Cara pencegah: membersihkan genangan air di sekitar rumah agar terbebas dari nyamuk Aedes aegypti.
untuk tempat-tempat penyimpanan air, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, membersihkan pekarangan rumah dari barang-barang bekas yang berpotensi sebagai tempat perkembangan jentik nyamuk. Oke, terima kasih untuk kelompok Natasha. Tepuk tangan untuk kelompok Natasha. Tifus adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Biasanya ditandai dengan demam yang suhunya naik secara tertahap tinggi, membuat penderita meninggal biasanya demam terjadi di malam hari dan mereda kemudian akan naik lagi di malam berikutnya. Gejala yang lain dapat berupa sakit kepala, sakit bagian perut, buyut jantung menurun sampai kehilangan nafsu makan. Melalui makanan yang tercemar Salmonella ini biasa terjadi karena sumber makanan yang tidak sehat ataupun pembersihan yang tidak baik sebelum bahan makanan tersebut dimakan, bahkan pada sebagian kasus dan yang disebabkan menempelkan lalat pada makanan yang sebelumnya hinggap di tinja atau kotoran memilik penderita tifus. Akhirnya lalat tersebut menjadi perantara penularan tifus melalui tangan dan kuku yang tidak bersih, sehingga tempat kita sadari bakteri Salmonella yang biasa saja terdapat pada tangan dan kuku kita masuk ke dalam mulut melalui air yang digunakan untuk minum atau mencuci piring dan gelas dan peralatan makanan lainnya. Untuk itulah beberapa ahli mengatakan bahwa bahaya air minum isi ulang jawab wajib diwaspadai. Melalui kulit bakteri ini dapat masuk lewat kulit yang terkoyak akibat luka. Bisa bekas operasi terjatuh untuk luka lainnya.
Sudah Pak Guru. Setelah saya mendengarkan pemaparan kelompok Regina, saya menambahkan sedikit tentang cara mencegah penyakit tipes, yaitu yang pertama, menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua, memakan makanan penyakit tipes. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Haikal. Tepuk tangan untuk keduanya ya. Dan untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, nantinya Pak Guru akan kirimkan melalui grup WhatsApp, dan nantinya kalian akan kerjakan, dan Pak Guru tunggu sampai jam 8 malam. Paham ya? Paham. Dan di penghujung pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang kita pelajari tadi. Yang bisa bantu Pak Guru untuk menarik kesimpulan? Saya. Oke, silakan Haikal. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup bersih dan sehat. Di samping itu, juga ada banyak organisme yang ada di dalam tubuh yang bersifat membantu kekebalan tubuh. Namun, dalam kondisi tertentu, beberapa organisme menyebabkan penyakit. Yang kedua, gejala penyakit. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, demam. Ketiga, batuk. Dan keempat, pilek. Yang keempat, cara mencegah penyakit menular. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Dan yang kelima, mencuci tangan. Sudah. Oke, yang keenam, kontak langsung melalui virus. Oke, terima kasih untuk Anda Haikal yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama, penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa ditularkan kepada manusia. Dan media penularannya itu pertama ada virus, kemudian kontak langsung, kemudian bakteri, ya. Kemudian cara mencegahnya itu yang tentunya kita menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan. Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk lingkungan sekitar rumah kita ataupun lingkungan kita selalu bersih, ya. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup sama-sama dengan berdoa bersama yang nantinya akan dipimpin oleh Ananda Haikal. Silakan Haikal. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya, yakni penyakit menular. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.